Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, ada kabar tentang putusan Pengadilan Tinggi Bandung atau Jawa Barat ya teman-teman. Kalau kemarin kita disuguhkan dengan wah jangan-jangan adanya banding itu bisa berkurang vonisnya dari 20 tahun, kekhawatiran itu juga terjadi bagi sebagian masyarakat Indonesia, dan juga sebagian ada yang mengatakan jangan-jangan bisa naik vonisnya lebih dari misalkan 20 tahun penjara, yaitu bisa seumur hidup atau hukuman mati itu karena memang ini adalah pembunuhan berencana. Baik, akan saya bacakan barangkali teman-teman bisa didengarkan dengan seksama ya, bahwa inilah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan PT Bandung nomor 271 PID 2024 PT Bandung ya, tanggal 26 Agustus ya kemarin ya teman-teman. Pembanding terbanding terdakwa Yosep Hidayah bin Endi almarhum diwakili oleh Rohman Hidayat SHMH terbanding, pembanding, penuntut umum 1 Joshua dan lain-lain, sampai ke bawah langsung ya teman-teman. Nomor 21 P 2024 PT Bandung, tingkat proses banding, klasifikasi pidana umum pembunuhan, kata kunci pembunuhan tahun 2024, tanggal register 12 Agustus 2024, lembaga peradilan Pengadilan Tinggi Bandung ya, jenis lembaga peradilan Pengadilan Tinggi, Hakim Ketua Edition Muhammad, Hakim anggota Sudarwin ya, Panitera Endang Sumarno, amar lain-lain. Amar lainnya mengadili nih teman-teman, bisa didengarkan. Mengadili 1. Menerima permohonan banding dari penasehat hukum terdakwa dan penuntut umum tersebut. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang nomor 64 PID B 2024 PN tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut ya teman-teman. Ketiga, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000. Itulah putusan pengadilan. Ini dikeluarkan tanggal 26 Agustus kemarin ya. Jadi menerima permohonan dari penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum itu artinya diproses ya teman-teman, diterima dan diproses, tidak didiamkan, dan menurut saya lumayan cepat ya. 12 Agustus sampai 26 Agustus itu lumayan cepat untuk tingkat banding tersebut. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang berarti mentaukid ya, menguatkan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Kabupaten Subang untuk terdakwa Yosep itu yaitu 20 tahun penjara lamanya ya. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ya, paham. Yang keempat, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oke, misalkan terdakwa telah ditahan itu 1 tahun, berarti 20 tahun dikurangi 1 tahun menjadi 19 tahun. Itu contohnya ya teman-teman. Nah, yang terakhir membebankan biaya Rp5.000. Itulah teman-teman putusan banding. Artinya ini sangat menjawab ketika dahulu menjadi sebuah perdebatan apakah misalkan terpidana Yosep Hidayah itu bisa dikurangi, atau bahkan masih ada yang mengatakan Yosep Hidayah tidak bersalah, salah tangkap dan sebagainya. Wow, ini luar biasa. Bahwa ini jelas nyata ya teman-teman. Pengadilan Negeri Kabupaten Subang telah memutuskan 20 tahun penjara. Lalu kemudian naik tingkat banding lagi tuh. Nah, juga sama menguatkan vonis atau putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Subang. Entah ya apakah ada upaya hukum selanjutnya, kasasi, karena memang sekali lagi 2 ya pengadilan telah dilaluinya.
ya. Untuk terdakwa Yosep sendiri, pengadilan pertama adalah PN, kedua adalah PT ini ya teman-teman. Jadi artinya jelas bahwa dibanding pun itu menguatkan sekali dari putusan atau vonis PN Subang itu ya teman-teman. Jelas terbukti secara sah terencana, kita telah mendengarkan dalam sebuah putusan itu sah dan terencana. Ini adalah pembunuhan berencana ya gitu. Sah dan meyakinkan, katanya ini adalah pembunuhan berencana ya teman-teman, baik before maupun afternya pembunuhan itu jelas-jelas ini adalah sebuah perencanaan. Jadi sekali lagi ini menjawab secara keseluruhan bahwa kemudian Yosep Hidayat adalah salah tangkap. Ini juga menjawab secara keseluruhan bahwa Yosep Hidayat itu tidak bersalah. Itu poin yang pertama. Kedua, ini yang akan menjadi dasar kemudian bahwa kemarin kita banyak mendengarkan keterkaitan antara tersangka-tersangka yang lainnya yang belum ditahan, masih bebas, hanya lapor saja, wajib lapor dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi dasar teman-teman bahwa untuk tersangka Arigi, Mimin, dan Abi itu setidaknya tidak bisa kembali mengelak bahwa ini putusan ingkrah ya teman-teman, ingkrah, sehingga ini menjadi dasar keterkaitan di dalam persidangan. Jelas dinyatakan yaitu orang yang di dalam TKP itu ada 5. Ada Danu, Yosep Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi. Apalagi yang kemudian cara untuk mengelaknya, bahwa saksi-saksi mengemuka itu telah menjelaskan secara detail dalam persidangan. Maka wajar ketika kita mempercayai penegak hukum, karena memang persidangan itu dibuka untuk publik ya, teman-teman bisa melihat dan bisa mendengarkan bagi yang tidak hadir di PN. Mendengarkan rekaman yang saya upload semua itu, bahwa ternyata saksi-saksi banyak melihat mereka. Banyak yang melihat terpidana, banyak yang melihat tersangka. Itu juga jelas bahwa kemudian Pak Edi misalkan telah menyatakan, oh sebelum diperiksa, sebelum diinvestigasi dan sebagainya, ternyata kuku-kuku para tersangka terpidana itu dipotong terlebih dahulu. Ini kan sebuah indikator dan lain sebagainya ya teman-teman. Sekali lagi, ayo kita support Polda Jabar bahwa kasus Subang tidak berhenti sampai di sini. Ingat, kasus Subang baru 2 di dalam Rajapatinya. Subang itu yaitu hanya Danu dan Yosep Hidayat. Masih ada 3 tersangka yang lain, Mimin, Arigi, dan Abi. Boya, penegak hukum harus melaksanakan, mengemban amanah, memproses, ya kan, segera tuntaskan ini kasus Rajapati. Bukan hanya Rajapati ternyata, bahkan kita support penegak hukum harus tuntaskan yayasan, bahwa kita harus support penegak hukum tuntaskan OOJ. OOJ ini adalah yang paling vital juga selain pembunuhan. Kenapa teman-teman? Karena OOJ lah, karena orang yang merintangilah kemudian kasus Subang ini hingga 3 tahun. Hingga 2 tahun katanya sudah lenyap ya teman-teman. Karena OOJ lah kemudian kita dibingungkan, saling bermusuhan dan sebagainya, saling memojokkan satu sama lain, saling diskriminatif satu sama lain. Karena ulah OOJ. Andai kata tidak ada OOJ teman-teman, bahwa kita tidak akan kemudian kita saling berperang, saling menjustifikasi, mengklaim dan lain sebagainya, tidak ada. Ulah OOJ lah kemudian yang melatar belakang itu semua. Kita bermusuhan, kita kemudian saling menjustifikasi, ya enggak? Karena apa? Barang buktinya semua dihilangkan. Apa pul golok tidak ada, CCTV yang merekam terpidana dan terdakwa dihilangkan. Kuku katanya dipotong terlebih dahulu sebelum diidentifikasi. Ya enggak? Tetapi ternyata kebenaran itu menemukan jalan sendiri. Allah tidak diam, teman-teman. Allah menjawab langsung, menunjukkan langsung, memberikan petunjuk secara langsung. Bahwa akhirnya diketemukan melalui tangan penegak hukum, Polda Jabar menemukan siapa saja orang di balik kasus Subang ini, melalui barangkali tangan saudara Ramdhanu, sehingga Ramdhanu mengakui semua, membongkar semua, dijaga akhirnya oleh LPSK, dan habis sudah. Alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan. Tapi teman-teman, sekali lagi, bahwa tidak
Sampai di sini kasus Subang ini harus selalu kita kawal. Sekali lagi, yang harus kita kawal adalah MAA, kemudian yayasan, kemudian OOC. Harus kita tuntaskan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.